hukum itu lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah ya. Saudara Fandi sebenarnya belum layak untuk dikatakan dia adalah sebagai terdakwa atau pelaku di situ. Arik Banto Golkar juga nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Bang Hotman, lama tidak berjumpa. Rekan-rekan yang hadir dalam pertemuan hari ini dan rekan-rekan Komisi 3. Untuk kasus yang pertama, korban MVVV, kita singkat ya. Itu memang perlu dibuka kembali ya, apa yang telah diperoleh oleh penyidik itu, seperti alat-alat bukti. Ya, satu alat bukti itu bicaranya banyak nanti. Ada yang untuk memukul mungkin ya, dan lain-lainnya. Kemudian hasil labnya juga menggambarkan apa yang terjadi. Dan juga fakta TKP awal ditemukan mereka. TKP bisa bicara dan kondisi baik korban maupun yang diduga pelaku ini. Kalau sekarang sudah jadi terdakwa ya, nah, seperti apa kondisinya. Itu perlu digali kembali dan dianalisa betul mendalam secara scientific investigation untuk memperoleh hasil yang bisa meyakinkan apakah memang telah terjadi pembunuhan dalam tanda petik atau pembegalan sesuai dengan yang dilaporkan di awal ya. Ya, dalam kesempatan ini kita memang tidak bisa melihat berkas perkaranya ya, membaca satu persatu berita acaranya atau kesimpulannya ya. Namun demikian ini layak untuk diikuti mengingat sangat minimnya saksi dan penyidik sudah mampu untuk mengaitkan semua yang ada itu sehingga disimpulkan telah terjadi pembunuhan. Inilah yang perlu kita dalami, keyakinan seperti itu sehingga akhirnya maju ke jaksa dan jaksa maju ke pengadilan ya. Ini mungkin belum selesai dalam pembahasannya. Kita perlu pendalaman lagi untuk tersebut, tapi saya tetap mendukung jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dipersalahkan. Ya, ini tetap tadi rekan pengacara bilang ya, jangan sampai ada yang hukum itu lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah ya. Adiknya begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk kasusnya Fandi ini, dari semua fakta yang kita ketahui ini, semua berlawanan dengan tuntutan yang ada di pengadilan saat ini. Kecuali satu, BAP waktu dia diperiksa didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh penyidik. Yang di situ diduga, dinyatakan dia terlibat. Terlibatnya kita tidak tahu di sini karena kita tahu BAP-nya seperti apa ya. Persekongkolannya, permufakatannya di situ. Hanya itu yang menegaskan dia terlibat dalam konteks penjualan atau pengadaan atau penerimaan narkotika itu. Ini juga perlu diuji kembali. Apakah memang BAP yang dibuat itu, yang ditandatangani oleh saudara Fandi itu memang real pengakuannya atau ada tuntunan tertentu dari pihak tertentu yang kamu terima saja, kamu tanda tangan saja. Ini juga kita tidak tahu seperti apa isinya, mungkin perlu pendalaman lagi. Tapi dari kisah seluruhnya, yang bersangkutan patut diduga menurut kita ini ya, menurut kita dari fakta yang kita dapatkan dari berbagai macam informasi, termasuk fakta persidangan dari Pak Hotman ini, ya, saudara Fandi sebenarnya belum layak untuk dikatakan dia adalah sebagai terdakwa atau pelaku di situ. Ya. Kecuali dia yang kuat sekali untuk membuktikannya di samping BAP tersebut. Ini pendapat. Terima kasih Pak Ketua.